Halo Jabra Tim, selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun baru 2024 ini membawa berkah selalu buat kita semua. Banyak rezeki, diberi kesehatan, dan pastinya semua harapan dan juga doanya tercapai yang belum terkabul di tahun lalu. Semoga tahun ini terkabul. Buat yang mau nikah juga mungkin semoga dapat jodohnya. Buat yang belum dapat kerjaan, semoga dapat kerjaan. Dan buat kalian Jabra Tim dan JMTV, makin sukses semuanya. Kalau buat tim yang kalian dukung gimana? Makin sukses apa makin hancur di tahun 2024 ini. Nah, silakan berdoa sendiri-sendiri aja kalau soal tim, karena ini semuanya saling berdoa, crossing doa nih. Nah, kita tunggu-tunggu. Itu sepatu lu Brooks ya? Bukan. Ini Brods. Brodo, Brods. lokal punya. Mirip-mirip. Oh, Brodo. Sama-sama B. Lamanya mirip Brooks. Iya, makanya gue liat kok Brooks jual di sini. Zaman dulu. Lokal. Ini Oh, Brodo. bagus Brooks lokal. Kita dukung Lokal, dukung lokal. Lokal pride. local pride. Nah, itu ya. Nah, sekarang giliran Arsenal kita akan bahas nih, karena kita secara fair akan bahas yang sebenarnya problem klasik Arsenal, masalah mentalitas. Ini apa sih? Gak kelihatan dulu. Nih banyak yang bilang giliran Arsenal jelek nggak dibahas, Oh. Arsenal kalah 2 kali nggak dibahas, Arsenal nggak di puncak lagi nggak dibahas. Enggak, nih. gue bingung. Kok lu ngatur gue mau bahas apa gitu loh. Kan dia. kocak gitu, iya kan? Dan momentumnya selalu nggak ada DPI habis itu kan. Keburu libur. Iya, Iya. kelewat mulu. Enggak, di gue juga enggak gue bahas kan tahun baru. Iya. Oh iya tahun Iya kan? Oh, Dan lo tapi ada gue ada buat member. Besok member. Ya terus lu siapa mau suruh gue bahas gitu loh. Mau ngehina Dan, Arsenal aja. dan kemarin gue live reaction kan, bilang anjir gue di blok sama coach di IG. Oh ya gue juga. Gue blok, suka gue dong. Kan gak ada yang minta lu, yang nyuruh lu lihat IG gue siapa, nggak ada kan? Itu punya gue, akun-akun gue, ya gue mau share-nya ya suka-suka gue. Kalian siapa mau ngatur gue, mau gue posting mau bikin apa? Nah nanti kalau Liverpool kalah 10.000 kali gue posting, ya suka-suka gue juga dong, iya kan? bener. Kok lu ngatur, heran gue, bayar juga enggak, member enggak, mau ngatur gue. 2024 Kocak tuh. ngatur-ngatur aja. Tapi Koci juga baru masuk penghujung tahun 2023 udah ribut sama komunitas-komunitas yang rame. Komunitas ribut sendiri gimana sih? Enggak, lu? gue itu difitnah. Gue itu bener-bener difitnah. 2 kali sama fans Ini Liverpool. dipotong lagi nih ntar nih. Klarifikasi dulu, Coach. Satu soal handsball. Gue bilang handsballnya Odegaard. Oh iya. Gue udah jelaskan, bahkan gue udah posting di G, itu low 12 di handbooknya FA, kalau yang kena tangan itu nggak semua dianggap pelanggaran. Udah jelaskan, dibilang gue yang itu. Oke? Terus kedua dibilang soal lu ribut, lu yang mulai. Yang mulai siapa? Kalian yang mulai bilang masalah MU. Kita menang berapa? 3-0, 4-0, 5-0, akhirnya 0-0 kan? Ya, Nah yang Liverpool. mulai kan elu. Iya. Gue kasih reaksi bahwa makan tuh 0-0. Iya kan? Kalau sama Arsenal? Apa? Sama Arsenal apa Gunners sama Ya, Fanbase Itu sama. kenapa? Apa? Sama Arsenal Gunners yang lu bilang klarifikasi Enggak, itu apa? dia nyindir lah, nggak sebut nama. Ya gue pengen tahu yang lu sebut siapa. Ya kan gampang kan. Akhirnya dia bilang enggak, itu bukan lu coach. Ya udah selesai. Rame itu. Gue sempet nih, kenapa semua komunitas lagi pada rame semua sih, sindir-sindiran gini kan. Ada yang siapa Nggak. jargonholic ya apa? Iya. Fans Liverpool itu hampir sama paling parah sih fans MU. Gak gue bilang. Itu udah fix itu. Kastanya tetap. Tapi fans Liverpool itu nomor 2, nggak kalah parahnya. Baru Madrid, baru Chelsea. Ya makanya kalau menang kan Yang kelima kita- Milan. Itali kebanyakan. semuanya yang berhubungan sama dia tuh. Iya. Iya bener juga sih ya. Ya makanya fans Liverpool kan kalau menang telak suka bikin baju tiba-tiba itu kan. Ya itulah fans Liverpool tuh. Kastanya sama pakai MU sama bocilnya. Nah kita kalau ngomongin soal Arsenal ini kan akhirnya lawan West Ham mungkin ada perdebatan termasuk dari golnya siapa tuh yang out apa Bowen. enggak itu kan yang Bowen Soucek. out apa enggak si Soucek. Tapi kan ketika berhadapan sama Fulham udah jelas memang Arsenal mengalami Jelek main. permainan jelek lah ketika menghadapi Fulham, bukan lagi masalah diuntungkan atau dirugikan atau masalah luck, tapi ketika lawan Fulham memang mereka underperform. Ini gimana kalau lo melihat dari lawan
West Ham apakah mereka memang dirugikan secara VAR itu dari yang tadi bola out sama enggaknya itu? Gue rasa cukup sulit ya untuk menjawab karena bukti untuk atau evidence-nya pun sangat minim karena kalau kamera yang ngarah ke sana tuh minim banget dan kalau ngeliat Ini dari berarti mirip waktu yang lawan Newcastle ya, yang udah out Iya, bola ya. iya. Tapi mungkin bedanya ini bagi gua. Bedanya kalau lawan Newcastle itu kan reaksi fans pemain Arsenal yang di belakang kayak nganggap bola udah out. Mungkin itu pembelaannya. Tapi Ya. kalau untuk kali ini pemain Arsenal nggak ada sama sekali yang protes itu Protes bola out besar apa ya. belum. Jadi asumsi gua emang yang kondisi lawan West Ham itu golnya sah, bolanya belum out. No, Tapi no. tapi nggak ada evidence gua sih. Sekarang lu bilang asumsi. Dalam pengadilan, kalau lu tidak ada bukti bahwa lu bersalah, dibilang lu nggak bersalah. Oke. Ini tidak ada bukti bola out, tapi dianggap in. Dan itu Iya, memang itu kan emang di keputusan Inggris wasit. begitu. Iya, Iya. on-field Iya. decision On-field jatuhnya. Iya. Ya karena memang wasit yang official Ngelihat atau linesman itu berada di posisi seberangnya kan. Iya. Dalam dua kasus ini dia berada di posisi seberangnya. Iya. Jadi wajar kalau dia ketutupan gawang kan dia nggak bisa ngelihat di mana. Kalau posisinya di situ ya mungkin buat dia apa akan ada bisa VAR? melihat. Seharusnya Nggak dapat dari VAR itu dari Maka jadi banyak celahnya dong di iya VAR. dari VAR itu si garisnya makanya ini lagi pengen dibuat goal line technology itu bukan hanya di goal line tapi di Semua, sepanjang itu. betul. Jadi itu kelihatan kayak Iya. kayak Hawkeye kayak itu kan kelihatan tuh. Iya, Iya. betul. Itu jelas tuh out apa enggak. Nah, kemarin yang di sini kan di sininya tuh nggak kelihatan di antara dua tiang ke sana sama tiang ke sini tuh nggak kelihatan. Yang ada tuh hanya di dalam gawang. Dan dua kali kejadian sama Arsenal. But that's okay. Ini bukan karena itu Arsenal kalah, sesimpel itu. Iya, Tapi kalau ya, dia bisa betul. golin kan Iya. Iya, ceritanya betul. beda. Beda cerita. Betul. Betul. Mainnya jelek dan kalau ngomongin soal permainan Arsenal, gue bilang dari pas lawan Liverpool tuh udah mulai karatan Arsenal itu. Dari Lawan West Ham sebenarnya nggak jelek lah, mainnya peluang Lawan banyak. West Ham nggak jelek. Efektivitasnya mereka jelek bikin memang. bikin peluang tapi bukan peluang yang bersih-bersih banget. Ada beberapa Wah, peluang lumayan kena ada tiang, 3-4 peluang tapi bersih. nggak loh. bisa dikonversi coach. Betul. Itu yang terjadi That's dan different. Efektivitas. That is different. Mereka Jadi tetap bisa lu bikin jangan kayak peluang. netizen, lu harus tahu bahwa Fine. main bagus atau jelek atau nggak Ada cetak bedanya. gol itu ada bedanya. Jelas ada Oke, bedanya. lanjut. Lawannya juga bagus kan. Iya, Iya. mainnya cukup solid. Tapi 5 pertandingan terakhir kan bisa dihitung juga permainan Arsenal yang bisa nyetak gol dari open play. Ini Betul. bener belakangan minim banget. That's why gue bilang karatan faktor ini. Lawan Liverpool pun mereka golin cepet, tapi golnya dari set piece. Berlanjut lawan West Ham dan kemarin lawan Fulham dapat gol cepet dari open play, tapi lagi-lagi mereka abis golin gua nggak ngeliat mereka bisa nambah gol atau bahkan mempertahankan keunggulan. Jadi emang pure mainnya jelek. Dan gua harap beruntung sekarang ada break di Premier League ya. Jadi besok main di FA dulu. Ya. Ini bener-bener catch a break banget Arsenal karena mainnya gue lihat ada beberapa pemain yang burn out, ada beberapa pemain yang kayak macam Trossard gitu-gitu biasanya bisa ngasih impact off the bench tapi untuk belakangan mereka nggak bisa ngasih impact sama sekali. Seberapa keras kepala Arteta, Mas Aryo, ketika mereka tahu Nketiah bukanlah pemain yang bisa diandalkan, Gavsus juga bukanlah predator buat Arsenal. Apakah dia terlalu berharap tinggi sama pemain-pemain yang bisa dibilang dulunya youngster, sekarang udah bukan youngster lagi? Iya. Tapi kan dia nggak ada pilihan untuk di depan dia mau naruh siapa. Berapa kali kan dia coba juga Trossard di posisi itu pernah. Kenapa nggak ada pilihan? Ya siapa antara Enggak, karena si dua tolol itu beli pemainnya bapuk. Ya, That's maksudnya the kan point. ini kan skuadnya yang lo ada nih. Yang lo mau mainin ya yang adanya kan ini kan di Iya, posisi nomor 9 betul. Itu yang jadi masalah. Ketika lo nggak punya pilihan, ya pilihannya ya lo rotate antara Gabriel Jesus sama Nketiah. Kebetulan kemarin lagi jadi jatahnya Nketiah karena Gabriel Jesus di pertandingan sebelumnya mainnya jelek juga kan. Dua pertandingan terakhir mainnya nggak bagus. Makanya kemarin dicoba si Nketiah dimainin. Tapi ya jelek juga, dia nggak bisa memberikan kontribusi sementara di musim kemarin. Kalau dia dimainin dia masih memberikan kontribut lah berupa gol lah, golnya gol gampang, gol apa, tapi dia masih bisa cetak gol. Tapi kali ini sama sekali nggak ada impact yang bisa diberikan oleh Nketiah maupun Gabriel Jesus sebagai pemain nomor 9 di dalam kotak penalti. Itu yang jadi masalah dari Arteta untuk memilih 11 terbaik tapi terutama di posisi itu terdepan. masalah udah dari tahun lalu. Betul. Dan still nggak beli striker. Nah, masalahnya kan apakah mereka akan beli akhirnya setelah merasakan bahwa kita memang nggak punya pemain yang bisa mencetak gol, pemain yang ada di kotak penalti dan diharuskan untuk mencetak gol. Tiap tanding mencetak gol, itu pemain yang nggak dipunyain sama Arsenal. Makanya ribut selalu nomor 9 tuh harus datang di musim winter transfer ini. Dan kalau kita melihat bagaimana kemarin mereka ada ketegangan antara Declan Rice sama Gabriel nih, pemandangan jarang terjadi ya. Declan Rice kelihatan begitu Enggak lah, itu biasa emosi. lah. Menurut lo apa coach yang Enggak. membuat mereka itu tensi tinggi Enggak, aja enggak. di on-field? Nothing. Itu biasa. Kayak kalau kita main bola di level yang seperti itu hal yang biasa. Dalam arti saling menegur, teriak-teriakan ya. saling menegur,
beda pendapat dan itu biasa. Maguire sering melakukan itu, Sering. ya kan? Sama Onana dibentak juga pernah. Jadi itu gue nggak ngelihat itu sih, gue ngelihat terlalu banyak mediocre, sesimpel itu. Bukan isu utamanya lah. Tadi bola out, ribut ini bukan isu Iya. utama dari jeleknya Arsenal. Isu Arsenal utama bukan jeleknya Arsenal, nggak bisa Iya, cetak nggak gol. jelas. Satu tim semuanya dan intensity juga mereka ngilang itu Iya. di babak kedua. Kalau lawan Fulham jelek gue setuju, Iya. Jelek banget. tapi tidak lawan West Ham. Ya, lawan West Ham. Lawan West Ham peluangnya bagus. banyak, peluangnya. Lawan Fulham sampai Arteta bilang ini match kita paling jelek. Kan kembali lagi ke mental. Lu kalau sebagai pemain mediocre, lu ingin perform, lu harus punya kayak gua kasih contoh Martinelli lah. Martinelli berapa kali ini pemain secara bakat itu pas-pasan banget. Oh. Tapi dia bisa memberi kontribusi karena etos kerjanya bagus. Dan konsisten. Dan Ya, ya, belakangan nggak turun ya. belakang Iya. agak turun. Cuman pada saat lu etos kerja lu menurun dan ini ada 4-5 pemain yang etos kerja menurun ya susah. Sepak bola itu bisa berjalan bagus dimulai dari apa? Passing control. Lu cek tim nomor 8 ke bawah lah, akurasi passingnya jauh di bawah klub yang 8 ke atas itu di semua liga. Klub-klub yang berada di papan atas, akurasi passingnya bagus. Nah kalau kemarin, Ben White salah, Rice salah, terlalu banyak pemain yang salah passing sehingga peluangnya tidak dapat di final third. Dan gue nambahin nggak cuma dari segi membangun serangan dan mencetak gol ya, tapi gue ngeliat Rice ini belakangan terisolasi, bukan karena faktor dia mainnya underperform, tapi gue ngeliat pemain yang biasanya inverted macam si Zinchenko biasanya dia bagus, dan kemarin lawan Malah Fulham Tomiyasu juga sempat jadi inverter juga kan. iya ditambah lawan Fulham tuh yang lebih buruk ya faktor si Kiwior jadi back kiri, dia nggak tahu ngejalanin fungsi caranya Enggak, inverted itu yang gimana. salah si tolol Arteta itu. Ya tapi ini kan karena si Zinchenko-nya nggak available, akhirnya dicoba si Kiwior yang sebelumnya pernah Dan lu dicoba kan di situ. punya Tomiyasu. Dan pas diganti Tomiyasu jadi lebih Iya, bagus ya, emang. Dan Lu kan punya Tomiyasu, kenapa nggak mainin dari awal? Itu itu kan kan dibilang bagus juga nggak bagus-bagus amat Iya, Tomiyasu ya juga dibandingkan ya. Kiwior. Mending Iya, dibanding iya, Kiwior dari lebih Kiwior. bagus. Tapi itu kan tanda kalau Arteta mengkoreksi kesalahan dia di awal dan harus dibayar mahal dari awal karena memainkan Kiwior di back kiri gitu. Tapi gue ngeliat ini faktor memainkan Kiwior di back kiri kemarin lawan Fulham itu bener-bener nge-kill momentum Arsenal di mana mereka dapat gol cepat dan di tengah kasihannya pemain-pemain lini tengah Intinya nggak ada adalah pendamping. lu kebobolan 2 cetak 3 gol you still win the game. The problem is you don't score any goal and you lose the game. Dan ini jangan sampai berlangsung bagi gue untuk Arsenal dan mereka krusial memandang Januari transfer window ini, tapi ya harus hati-hati juga karena seingat gue Arteta dengan Edu ini sangat jarang yang dapetin soal pemain depan karena selama Arteta dan Edu memimpin paling cuma berapa sih pemain yang didatengin sama Arteta? Gabriel Jesus salah satu sama Trossard. Sisanya kan bukan pemain beliannya dari si Arteta ini. Jadi harus hati-hati banget kalaupun mau datengin pemain gitu. Katanya sih Arteta punya punya suara dalam pembelian pemain. That's not the problem. The problem is Edu terlalu percaya dengan data. Ini yang jadi masalah. Dan dia bilang dia kerjasama dengan sebuah perusahaan yang ngandelin data. Lu lihat betapa banyak sampahnya pemain Arsenal. Baru gue tahu, oh ternyata kenapa Arsenal beli pemain sampah karena lu ngandelin data. Iya. Gitu aja terus sampai mereka out. Dan tahun ini kayak gini nggak bakal juara juga. Nah kemarin juga ada ketegangan kan yang dilihat, mungkin gua nggak tahu itu disengaja atau tidak, bagaimana si Martinelli nyalamin siapa di bench, tapi begitu ISR nggak disalamin sama sekali. Menurut kalian apakah ada masalah dengan ISR atau emang nggak sengaja aja Martinelli nggak memberikan salam di bench ketika ISR ngasih tangan? Enggak lah, itu hal yang itu hal yang gini. Lu punya 35-40 pemain. Gue dulu juga waktu gue masih junior main, ada berapa orang yang gue nggak suka. Oh. Ngerti nggak? Itu hal yang biasa. Karena pesaingnya Cuman juga kali ya. yang penting they fight di lapangan. Kalau itu manusiawi. Lagi pulang pemain bola, inilah gue selalu bilang pemain bola itu nggak usah diangkat-angkat. Kalau mereka nggak bisa main bola, mereka jadi tukang sayur kok. Iya, Iya kan? Jadi mereka itu manusia biasa. Bukan gue meremehkan ya, tapi mereka itu manusia biasa dengan emosinya, dengan egonya, dengan apa. Lihat Pogba. Gue kebetulan dikirim di Twitter, di IG kalau nggak salah ada potongan Pogba berantem sama Mourinho. Oh iya, yang latihan. Di latihan. Ya Pogba itu ngelawan. Kan kurang ajar pemain kayak gitu. Ya, kembali lagi ke ego. Masa lagi main dia
posting di sosmed, kan udah gila pemain kayak gitu. Tapi kalau soal ISR ini ya, I feel sorry buat ISR karena dia harus ngakuin apa lagi sih untuk dikasih kesempatan sama Arteta. Dimainnya di pirit-pirit, padahal dia udah terbebas dari Di cedera. saat Martinelli lagi jelek juga. Martinelli lagi drop. Wes Nelson yang dikasih, geser malah Iya, dikasih ya. padahal dia kan bisa ngisi dia bisa nge-cover banyak lini loh. Di lini Betul, depan bisa, betul. di lini tengah pun bisa padahal. Itu karena tusuk gigi cedera. Kalau enggak, tusuk gigi yang main, bukan ESR. Ya tapi lagi-lagi poinnya adalah kasihan si ASR ini. Memang, Dan gue nggak setuju, akan setuju. heran apabila ini potensi anak ini ada, pemain ini ada, dan apabila dia Setuju. memikirkan untuk cabut dari Arsenal, gue nggak akan heran apabila dia memikirkan hal tersebut. Nyaris nggak pernah main jadi starter. Mau Iya. siapapun. Inilah faktanya Arteta ini. Dia selalu beri kesempatan kepada pemain yang jelas-jelas sampah. Kalau soal Nketiah, gue nggak akan mainkan Nketiah, serius. Gue akan pasang Havertz di striker. Iya, Daripada beberapa kali kan Nketiah masih mending Havertz. Dia udah coba berapa kali itu kan, Havertz taruh depan, Trossard taruh depan berapa kali, Iya. tapi ya emang nggak worse yang dimau sama si Arteta. Ya, lah. nggak akan work juga, Iya. because you don't have the player for it. Dan- Tapi at least lebih bagus daripada Nketiah. Dan Havertz terakhirnya bagusnya kan di posisi yang 3 tengah kan, Iya. dia baru dapat Ya udah lu posisinya. taruh Trossard di Ya, sebagai atau striker. Trossard di depan, dia rotasi itulah. Tapi kan dia mau cari pemain yang punya kemampuan untuk bisa cetak gol. Di atas kertas si Nketiah punya kemampuan untuk itu, tapi kan kenyataannya di lapangan jauh banget Nggak, sama. di atas kertas nggak ada juga kemampuan dia. Dia pikir aja dia punya kemampuan. Fakta, this guy udah 3-4 tahun di Arsenal loh. Nah, iya dong, bukan kemarin sore, ngerti ya? Udah lama dan nggak pernah dia perform dan tetap dipertahankan. Dengan turunnya Arsenal sekarang kan ini makin berat nih. Kalau kita tahun lalu melihat Arsenal ada di sampai bulan April nggak salah April, baru April mulai di turun. puncak. Sekarang di bulan Desember udah mulai turun. Lo sebagai Liverpool yang ada punya klasemen melihat Arsenal atau City lebih kuat sebagai title contender lawan Liverpool tahun ini? Gue masih ngeliat Arsenal ya jujur Daripada ketimbang City? City, Oke. karena jelas City sekarang nggak seperti City sebelumnya. Gak usah tapi- ditahan lebih lama karena kita akan bahas Liverpool. Ini soal Oh, Arsenal iya. sudah kita bahas cukup panjang hampir 20 menit. Kita akan lanjut ngebahas soal tim yang sekarang ada di puncak klasemen Premier League. Ini dia habis ini.